Oi, jadi di video ini ceritanya gue pengen ngebuat suatu konten yang sedikit ada informasinya. Jadi gue pada kali ini dan pada kesempatan kali ini dan di video gue yang ini, gue pengen membuat video yang sedikit informatif. Anjay, ngomong apa gue dari tadi ngelantur nyerocos nggak jelas ya. Oke, jadi seperti yang lu lihat ini adalah sebuah isi dari box sebuah handphone zaman now, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan lo bakal ngeliat dengan isi handphone seperti ini. Apa itu yang berbeda? Apalagi sih kalau bukan adaptor charger yang makin bogem banget ukurannya. Dan iya nggak salah sih. Dan kalau lo pikir-pikir nih ya, ukuran segede ini tuh udah kapasitas wattnya udah mirip banget kayak laptop zaman dulu cuy, kayak chargeran laptop zaman dulu. Cuma bedanya beda di size dan ya beda di wattnya aja. Kalau yang ini yang lagi gue pegang produk dari Apple ini, adaptor dari Apple ini maksudnya yang dari pabrikan Apple ini, gue aja ngerasain udah overkill banget. Apalagi kayak mungkin lu pengguna iPhone 8, minimal iPhone 8 dengan kapasitas mAh yang kecil, dan lu cobain apa ya, chargeran 18 watt ini overkill banget, cepet banget ngisinya. Dan yang satunya lagi ini dari Oppo, menurut gue juga bentuknya udah gak karuan sih, ya gak sih? Lu bayangin deh, zaman dulu itu chargeran laptop yang 30 60 itu gede-gede banget kan, dan sekarang itu 30 watt itu kecil banget, compact banget menurut gue. Nah ini lu bisa lihat sendiri, 30 watt dari Realme ini kecil banget cuy. Dan apa sih impactnya ke hardware lu ketika pabrikan itu menghadirkan, udah termasuk lah chargeran fast charging di dalam unit pembelian ya. Dan sebenarnya kalau buat pemakaian jangka pendek atau pemakaian harian lu, daily lu, itu nggak ada masalah sama sekali sama handphone lu. Dan justru itu membantu banget buat pemakaian handphone lo. Apalagi ya mungkin para pabrikan, para brand juga sudah memahami pangsa pasar yang dituju itu seperti apa. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan, kalau zaman sekarang ini, kalau pada saat ini lu milih handphone mungkin yang masuk di wishlist lu itu, mungkin dari RAM, dari chipset, terus dari kameranya yang banyak kan, ala-ala boba gak jelas. Tapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan, ya gue nggak bisa ramal entah berapa tahun kemudian. Yang jelas gue yakin sih mungkin ada momen dimana kayak lu bakal wishlistin sebuah handphone yang bakal lu beli, itu salah satu list handphone yang lu beli itu yang chargeran bawaan dari box itu yang 30 watt, yang 18 watt, yang gede-gede lah watt ya nggak sih? Dan menurut gue pada suatu hari itu akan terjadi men. Soalnya sekarang aja udah mulai bertaburan, udah brand-brand itu udah mulai nggak ragu gitu buat masukin sebuah adaptor yang bogem-bogem banget kapasitas wattnya di dalam paket pembeliannya. Dan gue yakin nanti di mana tren itu udah berubah, kayak adaptor charging yang udah menjadi standarisasi setiap paket yang lu dapetin dalam sebuah pembelian. Contohnya kayak yang lagi lu lihat ini, itu kayak standarisasi USB 3.0 itu menjadi standar yang wajib menurut gue. Dan di mana nanti ya, hampir semua parts kayak perintilan-perintilan apapun yang rusak itu nanti ya itu bentuk partsnya itu udah beda men. Kalau dulu tuh port-portan USB itu kayak warna putih flat semua. Kalau sekarang nanti udah beda lagi. Oke, sekarang gue sedikit melipir buat ngebahas soal fast chargingnya Apple. Sebenarnya untuk fast chargingnya Apple itu ya untuk mulai dari iPhone 8 sampai iPhone seterusnya. Tapi dalam paket pembelian itu lo baru bisa ngerasain di iPhone 11 Pro, dan ya pokoknya varian-varian yang super high end ya. Dan menurut gue itu nggak fair banget. Contohnya kayak gue kemarin waktu si Apple Kerwak ngerilis handphone barunya, iPhone SE 2020, yang gue beli kalau nggak salah itu 9.800.000, pokoknya hampir 10 juta. Dan itu seharga motor second. Menurut gue nggak banget ketika gue beli handphone seharga motor second, tapi gue ngecasnya itu lama banget pakai adaptor bawaannya. Sumpah kesel banget gue cuy. Dan akhirnya gue melakukan pembelian untuk adaptor chargingnya yang 18 watt. Dan lo bisa lihat sendiri adaptor charging 18 watt itu seperti apa harganya. Dan lo bayangin handphone udah mahal, ditambah lagi dengan adaptor chargingnya mahal. Ya, tapi masalah mahal-mahalan, dan ya sepertinya sih sebenarnya sih nggak mahal emang. Emang guanya aja yang miskin kali ya. Nggak pakai kali, emang lu miskin. Ya mau gimana lagi lah gitu kan.
Untuk beli iPhone SE 2020 yang nggak ngotak itu pada saat itu harganya seharga motor bekas saya, gue harus gade emas nenek gue di kampung, jadinya agak repot kan. Dan untuk masalah aksesoris ini adalah peluang yang sangat 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 besar di brand-brand lain. Contohnya kayak yang tadi gue sebutin kayak Oppo, Realme. Dengan harga, dengan budget yang jauh-jauh-jauh banget, bahkan setengah kali lipat lebih murah ketimbang produk Apple keroak. Jadi menurut gue bakal banyak banget kayak brand-brand Android yang bakal berlomba-lomba naruh adaptor adaptor yang gede-gede banget, yang bogem-bogem banget wattnya ke produk-produk yang mereka jual. Jadi ya lu bisa lihat sendiri adaptor yang mahal-mahal, yang gede-gede yang ada di Apple ini kemungkinan besar untuk Apple user dengan tanpa embel-embel Pro Max atau apalah gitu, lu nggak bakal ngerasain yang namanya chargeran yang cepet-cepetan cuy. Ya padahal lu bisa lihat sendiri ini listnya mulai dari iPhone 8, terus iPhone 10, 10R, ya pokoknya nggak usah lu sebutin, lu bisa ngebacot sendiri, lu bisa dikte sendiri di sini sampai iPhone 11 Pro untuk sampai pada saat video ini dibuat karena iPhone terbaru belum nongol kan. Dan gue yakin dari lu pada di luar sana pasti kayak kayak punya pola pikir atau mindset, wah produk Apple, brand Apple mah pelit banget gitu kan. Masa adaptor charging yang 18 watt cuman dikasih ke varian yang Pro atau yang max-maxan, pokoknya yang varian top lainnya. Sebenarnya gini cuy, gue sedikit kasih informasi ke lu aja. Ya, lu tahu Taptic Engine, dimana tuh orang banyak tahu Taptic Engine itu di iPhone 6s. Padahal Taptic Engine itu udah mulai diterapin basicnya, varian basicnya betanya lah. Ibaratnya kalau software beta, kalau ini bagian hardware ya betanya itu di iPhone 6. Tapi mulai dikomersialkan di iPhone 6s. Dan untuk yang namanya sertifikatan pun sebenarnya udah ditumbalkan di iPhone 6s. Jadi udah ditaruh perkat-perkat kayak anti air gitu, kayak waterproof-proofan gitu di frame-frame LCD-nya. Dan lu bisa lihat sendiri di sini untuk kapasitas tebal-tebalan si iPhone ini yang zaman now itu tebalnya itu 8,3 mm. Dan lu bayangin nih, pada saat iPhone 3GS terus tiba-tiba nongol lah iPhone 4S, 4 dan 4S kan. Itu inovasi buat desain itu gede banget. Gedenya itu dalam hal apa tuh? Dalam hal tipis-tipisan body. Jadi kelihatan signifikan banget antara 3GS dan 4S itu kelihatan banget makin menipis. Dan itu masih berlanjut ke 5 series dan 5S series. Dan lo bayangin, antara iPhone 4 dengan iPhone 5 itu jauh banget, tiba-tiba lebih menipis lagi kan. Dan muncullah handphone yang tiba-tiba iPhone 10 dengan sembrononya nongol. iPhone 8 ya masih ngikutin produk cecornya alias produk lamanya. Anjay, produk cecor. Produk lamanya. Dan tiba-tiba nongol lah iPhone 10 kan. iPhone 10 dengan agak-agak tebal gitu kan, dilihat kan, nggak ada tipis-tipisnya sama sekali. Gue ini baru perkiraan gue aja ya. Lu bayangin nih, yang kayak gue bilang tadi, Taptic Engine itu udah mulai diuji cobakan, dibetakan di iPhone 6, tapi baru dikomersialkan di iPhone 6s. Begitu juga sertifikatnya udah mulai diuji coba di iPhone 6s, tapi baru dikomersialkan di iPhone 7, baru benar-benar diterapin maksud gue, bukan dilakukan. Dan itu pun mungkin terjadi pada produk Apple yang bakal lo dapetin di tahun-tahun mendatang. Mungkin ya, ini mungkin masih perkiraan gue. Contohnya buat adaptor si charging ini ya, adaptor yang bogem-bogem ini yang mirip-mirip banget ukuran size-nya nih, kayak ya di sebelahnya nih 60 watt nih, casan laptop nih, lu bayangin nih. Mungkin Android lagi bersenang-senang ria kan, dan dengan adaptor fast charging yang gede-gede yang 18 sampai 30 watt itu di produk-produk yang harga 3 juta udah dapet. Lah gila sih. Dan menurut gue yakin dari lu pada kayak maki, anjay, gue beli mahal ngecas masih pakai 5 watt gitu. Dan lu bayangin nih, itu yang tadi gue ceritain ya, si Tapticnya aja itu Apple itu masalah getar-getar handphone loh. Dia kayaknya peka banget terhadap konsumen. Jadi ya mereka kayak ada uji coba gitulah, uji kayak tumbal gitulah. Makanya ketika tiba-tiba baterai iPhone 10 itu kayak mesinnya 2 lapis atas bawah, dan tiba-tiba iPhone 10 itu nongol dengan baterai 2 layar, mungkin dari lu pada jarang tahu bahwa yang namanya pengecasan cepat itu ada impact ke baterainya sendiri untuk jangka panjang ya, entah itu melendung, entah itu efek terbakar, pokoknya banyak banget yang resiko besar itu terjadi. Ini untuk data lapangannya. Jadi
menurut gue researchnya itu nggak hanya masalah budget, cuman masalah waktu juga. Jadinya si Apple sendiri kayak ngulur waktu, diuji cobalah baterai 2 layer, contohnya mulai dari iPhone X. Makanya ya mungkin adaptor fast charging yang bogem-bogem ini baru bisa lo rasain di produk-produk murah itu di Android. Tapi gue yakin sih dalam jangka waktu yang mungkin beberapa tahun ke depan, produk Apple, dan gue yakin standarisasinya ya mirip kayak standarisasi IP-IP-an kan, dan gue yakin suatu saat bakal gede-gede semua sih watt ya.